Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Pada video kali ini merupakan podcast Jubel Inspirasi episode perdana. Dan pada episode perdana kali ini kita sudah kedatangan salah satu guru hebat dan luar biasa juga dari Jubel, yakni Ibu Siti Rahma. Dan untuk itu langsung saja kita sapa Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kita harus tetap menjaga kesehatan ya Ibu, tentunya di masa pandemi seperti ini. Ya, dan untuk itu Ibu mungkin ada beberapa keluarga besar 17 yang belum mengenal secara langsung nih sama Ibu Rahma, dan untuk itu boleh dong Bu sapa-sapa dulu sobat 17. Ya baik, terima kasih ya Rin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rahma. Ibu mengajar biologi sekaligus juga sebagai pengajar praktek angkatan 4 Kota Palembang, pendidikan guru penggerak. Nah Bu, aku baru ketemu nih salah suatu kalimat baru atau istilah baru, pengajar praktik guru penggerak. Pengajar praktik guru penggerak itu apa sih Bu? Ya baik, jadi pengajar praktik guru penggerak itu adalah seorang pendamping dari calon guru penggerak. Jadi ada program dari Kemdikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ada namanya pendidikan guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah seorang guru yang memang akan dilatih dan akan buat suatu pendidikan selama 9 bulan kalau yang dari angkatan 1 sampai angkatan 5, dan calon guru penggerak ini akan mendapatkan suatu pendampingan dan juga lokakarya dari Kemdikbudristek gitu. Dan berpihaknya kemana? Jadi guru penggerak ini pusatnya adalah menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti itu. Oke, jadi ada pengajar praktik guru penggerak dan guru penggerak begitu ya Bu? Iya betul. Nah, antara kedua hal ini apa sih Bu yang membedakan peran antara pengajar praktik guru penggerak dengan guru penggerak? Oke, baik. Jadi apa beda dengan pengajar praktik dengan guru penggeraknya? Jadi kalau pengajar praktik itu dulu itu namanya adalah pendamping guru penggerak. Jadi sama saja artinya gitu ya. Tapi kalau untuk penyebutannya saja sekarang diganti menjadi pengajar praktek. Jadi itu adalah seseorang yang mendampingi guru penggerak yang berjabatannya itu sama sebagai rekan sejawat gitu ya, yang akan memberikan suatu pendampingan pembelajaran dari CGP atau kita singkat ya calon guru penggerak ini, dari pendidikan dia yang pertama dari pendampingan 0 sampai ke nanti dia di akhir tahapan yaitu lokakarya 9 dan juga pendampingan 8 gitu. Kalau untuk guru penggeraknya adalah seorang peserta memang dari pendidikan guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu adalah betul-betul yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang nanti dia diberikan waktu selama 9 bulan pendidikan seperti itu. Oke, jadi itu bedanya ya Bu. Nah, ini ceritanya tuh gimana sih Bu? Awal mula Ibu tahu informasi bahwa ada seleksi pengajar praktik guru penggerak. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga Ibu mau ikut nih program dari pemerintah? Iya, baik. Terima kasih. Jadi waktu itu dapat informasi karena pernah ikut yang namanya Sahabat Rumah Belajar tahun 2020. Jadi di grup itu seluruh informasi kalau dari Kemdikbudristek, karena Sahabat Rumah Belajar itu adalah guru-guru yang memang kemarin ikut seleksi namanya itu pembatik gitu ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi alhamdulillah terpilih kemarin 30 besar Sumatera Selatan gitu 2020. Wah, keren sekali nih Sobat Jubel. Ya alhamdulillah. Jadi di grup itu dapat informasi karena kan dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informatika dari Kemdikbud langsung gitu ya. Jadi seluruh informasi itu langsung di grup itu gitu. Jadi ketika ada seperti itu, ada info seperti itu, ibu langsung daftar gitu. Dan kawan-kawan sudah langsung melihat mau ke CGP-nya atau ke pengajar praktiknya gitu kan. Nah karena mau dapat motivasi kemarin tuh karena mau mendapatkan ilmu wawasan gitu ya dengan secara gratis, karena kan ilmu tuh nggak gratis, tapi dengan adanya ikut program ini itu bisa belajar mandiri, bisa belajar dengan instrukturnya langsung, bisa belajar dari orang-orang ahli dari Kemdikbudristek gitu. Jadi daftarlah jadi pengajar praktek gitu. Oke. Hingga Ibu bisa lolos dan bisa daftar, itu kira-kira syaratnya apa aja sih Bu? Oke, ya kalau untuk syaratnya itu ada yang pertama boleh guru PNS ataupun non PNS gitu ya, dan sudah mengabdi mengajar selama minimal 5 tahun gitu, minimal 5 tahun. Kemudian juga harus ada batas pensiun tuh 10 tahun ya, jadi kalau mau pensiun tuh nggak boleh gitu, jadi harus masa pensiun itu tidak kurang dari 10 tahun gitu. Kemudian
apalagi ya kalau untuk yang pasti punya keinginan kuat untuk belajar gitu, karena ada pembekalannya gitu kan, kemudian juga harus nanti kan ke tempat-tempat calon guru penggeraknya karena mau mendampingi gitu. Oke, antara syarat menjadi seorang pengajar praktik guru penggerak dengan syarat menjadi seorang guru penggerak, apakah persyaratannya sama, Bu? Berbeda. Oh, berbeda. Maka Iya. dari itu Ibu tadi sempat bingung nih mau pilih yang CGP. calon guru penggerak atau pengajar praktik guru gitu. penggerak. Iya. Nah, Bu, kita ini kan sekarang kan lagi di kondisi pandemi seperti ini kan, Bu. Kira-kira apa sih manfaat yang Ibu rasain dari adanya program dari pemerintah ini, terutama yang diterapin di sekolah-sekolah kayak gini, Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk pengajar praktek ini lebih ke arah coaching gitu ya. Coaching itu biasanya seperti apa ya? Kita tuh ngasih pembelajaran tapi jatuhnya tuh satu level gitu. Bukan kita yang mengajari, bukan, tapi kita sebagai pendamping yang memang kalau ada kesulitan, kendala bagi si caleg CGP tadi, kita bisa membantu mereka gitu dengan memberikan mendengar keluh kesah mereka gitu kan. Kemudian juga karena kita mendapatkan pendidikan terlebih dahulu, maka kita lebih tahu duluan gitu apa yang harus kita lakukan kepada si CGP ini tadi. Nah, kalau untuk pembelajaran sekarang karena lagi pandemi ya gitu kan. Yang kalau nge-zoom kadang siswa itu nggak semuanya nongol gitu ya. Iya, betul. Ya karena kesian juga kan, kuota kan lumayan juga ya kalau terbuka terus gitu kameranya. Jadi ada beberapa nih, saya sebenarnya belajar sih dari calon guru penggerak gitu ya. Jadi seperti CGP yang yang Ibu dampingin itu, mereka pakai pokoknya ada pembelajaran yang memang membuat siswa tuh menjadi antusias gitu ya. Walaupun nggak pakai Zoom, nggak pakai Meet gitu, nggak pakai Gmeet, jadi mereka itu modal WA saja, grup WA gitu. Jadi ada namanya perang stiker. Nah, jadi tapi memang ada namanya itu kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas gitu. Jadi kalau ada kesepakatan kelas itu siswa yang buat. Terus juga kalau ada yang melanggar ada hukumannya gitu. Tapi hukumannya bukan hukumannya seperti fisik gitu ya, tapi hukumannya memang mendidik gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman atau sobat 17. Nih Bu, tadi kan Ibu sudah bilang bahwasannya mendampingi beberapa calon guru penggerak. Ya, nah, siapa aja sih yang Ibu dampingi di calon guru penggerak ini khususnya kan di wilayah Sumatera Selatan. Ya. Lalu program apa aja sih yang Ibu dampingi saat mendampingi calon guru penggerak ini? Ya, baik. Jadi kalau untuk pengajar praktiknya itu kita ada per kota ya. Jadi setiap angkatan itu punya kabupaten kota sasaran. Jadi nggak misalnya dari angkatan 1 sampai sekarang angkatan 7 nih Palembang masuk terus gitu, enggak. Jadi Palembang itu baru ada bukaannya itu di angkatan 1 dan angkatan 4. Dan ini akan buka lagi di angkatan 7 untuk guru-guru yang mau mendaftar. Jadi pengajar praktek itu kita Kota Palembang yang angkatan 4 itu ada 22 orang. Satu pengajar praktek itu mendampingi ada yang 6, ada yang 5. Nah, kedapatanlah dengan Ibu ini dapat 6 gitu. Jadi 6 itu 2 guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan, ada 2. Kemudian ada 1 guru SMP Pembangunan. Kemudian ada 1 SD Saverius 1 dari SD Negeri 139 dan 1 dari TKKB Kasih Bunda. Jadi ada 6 gitu. Mengenai program saat Ibu pendampingan, itu ngapain aja sih Bu? Ngapain aja ya, oke. Ya, kayaknya bikin penasaran banget ya, gitu. Betul. Jadi ngapain sih ke sekolah-sekolah CGP gitu ya. Jadi untuk CGP calon guru penggerak yang saya datangi, jadi udah saya ngomongin dari awal gitu. Jangan sampai bosen melihat saya tiap kali datang gitu, ketemu kepala sekolah, ketemu guru-guru di sana gitu dan siswa-siswanya gitu. Jadi yang didampingi itu calon guru penggeraknya, yang didampingi itu adalah bagaimana proses pembelajaran mereka selama 1 bulan sebelumnya gitu. Jadi apa yang mereka belajar gitu ya, belajar apa gitu ya, apa yang mereka dapat selama 1 bulan kemarin, apa ada kendala tugas-tugas mereka, karena kita bisa ngecek dari LMS, namanya tuh ada LMS yang tempat kita belajar di situ. Jadi di situ ada data mereka, tugas-tugas mereka. Jadi kita tanya waktu pendampingan, gimana nih perkembangan selama 1 bulan ini, ada kendala nggak gitu. Apalagi ini ada yang saya dampingi ini adalah ada 1 guru yang dia itu punya anak bayi gitu. Jadi gimana ya, pasti repot gitu kan, apalagi ke kondisi orang tua lagi keadaan sakit. Jadi curhat lah gitu, edisinya curhat, tapi curhatnya yang untuk perkembangan mereka gitu ya. Karena kita kan ada namanya tuh pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi gimana sih caranya buat pembelajaran di kelas
yang berpusat pada siswa, kemudian juga bukan yang sekedar memarahi gitu ya. Jadi saya sangat banyak, ibu banyak belajar dari calon guru penggerak, di mana mereka itu ada yang memang emosional pertama jadi CGP. Pokoknya kalau bahasa itu agak serem lah kalau ngajar sama guru itu, kesan siswa jadi agak gimana gitu kan. Ternyata waktu sudah dapat pembelajaran nih baru 1 bulan, mereka tuh udah ngerasa, Bu, saya udah banyak beda gitu ya, beda banget dengan sebelumnya. Kalau kata siswa tuh kalau ketemu saya tuh katanya saya tuh Pol PP gitu, Pol PP datang gitu kan ya. Jadi pas sudah jadi calon guru penggerak, udah banyak perbedaan, udah agak lebih kalem gitu ya, mendekati siswa dengan apa namanya, kita tuh kayak bukan kayak kawan ya, tapi lebih dekat lah gitu ya, lebih dekat dalam artian siswa tuh kalau ada kendala kita deketin apa nih kendalanya gitu, kalau bisa kita bantu apa nih kira-kira yang bisa kita membangkitkan apa motivasi mereka gitu. Jadi itu kemudian persiapan juga karena kita ada namanya itu lokakarya. Nah itu jadi ada pendampingan dulu, habis pendampingan kita lokakarya itu 1 bulan sekali sampai ke 9 bulan. Oke, jadi benar-benar program dalam pengajar praktik guru penggerak ini benar-benar membutuhkan inovasi serta kreativitas para calon guru penggerak juga ya Bu? Iya betul. Nah Bu, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa sempat terinspirasi sama calon guru penggerak. Nah, kira-kira apa sih Bu contoh yang diimplementasikan ke Jubel? Karena kan Ibu kan ngajar biologi nih teman-teman. Jadi karena aku yang jurusan IPS jadi nggak ketemu nih diajar sama Ibu Rohma. Jadi apa sih Bu implementasi dari pengajar praktik itu ketika di kelas gitu? Oke, jadi macam-macam ya sebenarnya. Beberapa yang sudah pernah dikerjakan itu, jadi kita kan punya akun belajar.id gitu ya. Jadi akun itu adalah akun yang dikasih oleh Kemdikbudristek yang memang gratis, itu kita guru, siswa pun dapat, artinya kita manfaatkan akun tersebut. Jadi di akun itu memungkinkan kita satu akun tapi bisa dipakai rame-rame. Nah jadi Ibu pernah buat tugasnya ini tugas yang semester yang terbaru ini, itu membuat apa namanya taksonomi tumbuhan di SMA plus Negeri 17 Palembang. Jadi slide-nya itu punya Ibu, tapi bisa diakses oleh satu kelas, misalkan 10-6, 10-3 gitu. Jadi Ibu buat satu slide, tapi mereka tuh ya setiap anak punya kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan yang pertama, satu siswa nggak boleh pakai slide lebih dari 1. Yang kedua harus urutan. Yang ketiga kalau ada kawan yang udah pakai tanaman asoka, yang lain nggak boleh asoka gitu. Jadi nggak boleh sama ya, ya. Kemudian harus lengkap dari mulai divisi, kemudian kelas, family, ordo sampai ke spesies. Jadi mereka tuh apalagi sekarang lagi PJJ kan, mengingat-ingat gambar di Jubel, apa sih tanaman yang ada gitu kan. Nah tapi satu slide itu dipakai oleh 36 siswa. Jadi Ibu tinggal bagiin linknya aja gitu. Linknya dipakai untuk bisa diedit oleh siswa dan mereka satu slide untuk bersama-sama gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Ibu sudah berapa tahun sih melakukan pengajaran praktik pada calon guru penggerak? Ya, jadi Ibu nih ikut tesnya itu tahun lalu di bulan Mei ya 2021. Jadi ada seleksinya gitu. Seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi ya, jadi dari biodata, kemudian juga isi esai. Nah, esai ini terdiri dari 1000 kata yang lumayan gitu ya. Ada 3 pertanyaan yang berkenaan dengan diri kita, kemudian juga dengan pembelajaran di sekolah dan juga pengalaman kita. Pernah nggak sih kalau pengajar praktek itu harus punya pengalaman pernah mengajari atau pernah sosialisasi kemana gitu, yang itu buat teman kita tuh belajar dari kita gitu. Oke, jadi gitu ya Bu. Iya. Dan selama Ibu mendampingi calon guru penggerak ini, pasti kan ada tantangannya, ada kesulitan, bahkan juga ada hambatannya. Terus suka dukanya tuh apa sih Bu? Ya pengajar praktiknya gitu ya. Ya jadi kalau misalkan kesan-kesannya itu, yang pertama tuh dari segi persiapan, karena sekolah mereka ini kan sekolahnya jauh-jauh. Jadi kalau kesannya dari 22 orang PP gitu pengajar praktek, waktu dapat berkas Excel gitu, kita di mana, siapa yang kita dapat gitu kan. Jadi CGP di mana gitu. Pertama tuh udah pada milih yang dekat-dekat sekolah, misalkan Jubel kan daerah Mayor Zurbil Bustan ini gitu ya, harus daerah KM gitu ya, enggak. Nah, jadi nggak bisa milih-milih gitu, kecuali ada emang SMA Sumsel itu dia punya pengajar praktek di sekolahnya. Nah nggak boleh, satu pengajar praktek nggak boleh dapat CGP dari sekolah yang sama. Jadi waktu diajuin gitu ya, siapa nih yang bisa
ya ambil satu SMA Sumatera Selatan, udah langsung ajuin diri gitu kan, udah saya aja gitu. Tapi tetap walaupun 2 CGP dalam satu sekolah, tetap harus datangnya 2 kali ke sana gitu. Jadi benar-benar agak-agak challenging juga ya menjadi seorang pengajar praktik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, yang dari pengajaran Ibu pendampingan nih sama calon guru penggerak, pasti kan ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatannya tersendiri. Gimana sih Bu cara menghadapi tantangan-tantangan yang agak-agak challenging itu? Ya baik, jadi kalau untuk tantangannya itu luar biasa sekali gitu ya. Kadang kita kan karena ibu ngajar guru SMA gitu ya, jadi kalau SMA kan udah biasa, anak-anaknya udah yang besar-besar gitu ya. Nah ada pas lagi pendampingan, dapatlah di TK kasih bunda gitu kan, emang TK. Jadi waktu banyak sekali tantangannya. Yang pertama, gimana sih caranya kita wawancara dengan anak TK gitu ya. Jadi sangat luar biasa, dan lihat temen CGP itu sabarnya Masya Allah gitu. Jadi mereka tuh betul-betul yang sabar gitu ya. Belum lagi kami pas ibu sama CGP wawancara, belum lagi 1-2 siswa keluar main prosotan gitu. Jadi pokoknya kanan kiri oke lah gitu mereka itu kan. Jadi tapi tadi kita karena di pendidikan guru penggerak ini kita didasarkan atas buat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Artinya siswa itu merasa nyaman, merasa kondisi mereka tuh nggak tertekan dalam kelas gitu. Kemudian dan boleh loh kita mengajukan misalkan kan, nah kita mau belajar gimana nih sekarang gitu, boleh. Atau nanti ada namanya kalau di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka sekarang itu namanya adalah tes diagnostik. Jadi nanti bisa kita ada namanya tes untuk membuat suatu pemetaan. Jadi siswa sekelas itu nanti dites biar tahu nih, oh siswa yang ini kalau dia dengar audio lebih masuk, lebih cepat masuknya gitu. Oh kalau siswa yang ini kalau dia lihat video ada gambar-gambar orang-orang visual gitu ya, jadi mereka lebih cepat nyambungnya. Ada juga kalau belum guru masuk udah gendang-gendang, udah gimana-gimana gitu tuh anak-anak kinestetik. Jadi kita tuh nanti ada pemetaan yang mana audio, yang mana visual, yang mana kinestetik gitu. Jadi kalau untuk tantangan pengajar praktek ke sekolah-sekolah macam-macam. Yang pertama dari jadwal, menyamakan jadwal pengajar praktek dengan CGP itu sangat luar biasa. Jadi belum lagi yang seperti SMA Sumatera Selatan kan mereka dari pagi sampai sama kayak kita kan gitu ya, dari pagi sampai ke sore gitu. Nah jadi diatur-atur pokoknya, dan tadi dipakai kita kasih ke CGP ini mau hari apa nih didampingi gitu kan. Jadi ibu kasih sama mereka pilihan gitu, dan karena ini udah jalan ke pendampingan yang mau ketiga gitu, udah pasang apa ya, udah tau lah mereka itu, oh bu udah saya Senin aja, oh bu saya Rabu aja gitu. Jadi melihat juga kapan kondisi yang di sekolah mereka tuh semua guru tuh ada tuh. Kemudian juga ngelihat juga jadwal mereka ngajar ada nggak di hari itu gitu. Jadi betul-betul disamain mana hari-hari yang mereka ngajar, mana hari yang mereka bisa gitu. Jangan sampai kita nganggu, karena ada catatan. Jadi calon guru penggerak itu nggak boleh apa ya, jadi gara-gara CGP-nya jadi nggak ngajar gitu. Nggak boleh gitu. Jadi tetap dia harus ngajar. Jadi kita ambil waktu tergantung ya. Kalau misalkan yang pertama, kalau memang ada pendampingan yang harus kita dampingi saat mereka ngajar, kita harus datang pas mereka lagi ngajar gitu. Tapi tadi yang saya juga ibu sebagai pengajar praktek memberikan tugas dulu nih kepada siswa gitu ya, atau nge-zoom dulu nanti belajar dulu baru pendampingan ke sekolah-sekolah CGP gitu. Pokoknya gitulah. Jadi memang agak susah ya ibu. Susah tapi di apa ya namanya itu dijalanin lah gitu. Insya Allah kalau udah tertata, jadwal kita udah rapi, untuk ke depan itu mudah gitu. Ibu tadi bilang kan jadwalnya harus tertata. Iya betul. Itu gimana sih bagi waktu antara pendampingan calon guru penggerak dengan ngajar di sekolah dengan keluarga ibu sendiri dari pribadi gitu? Ya baik, jadi kalau untuk cara mengatur waktunya disesuaikan aja mana jadwal kita yang ngajar. Jadi kalau misalnya kita ngajar Senin sampai Jumat nih misalnya, ngajar Senin tuh di jam berapa, jadi kita udah ada jadwal kita sendiri, jadwal mana kita yang kosong gitu. Jadi ketika ngajarnya paginya kosong, nah pagi itu dipakai untuk ke CGP mana nih gitu, mana yang bisa. Kemudian ada jadwal misalkan ibu ngajarnya pagi, nah cari jadwal CGP yang bisa ngajarnya siang, yang bisa didatengin siang gitu. Kayak SMA Sumatera Selatan itu 2 CGP, satu yang bisa pagi, satu yang bisa siang. Jadi antara mereka berdua inilah tukar-tukar gitu mana yang bisa gitu kan. Kalau untuk yang TK mereka ngambilnya Rabu pagi. Pas juga di Rabu ibu nggak ngajar pagi, ngajarnya jam-jam 11.30. Artinya alhamdulillah jadwal yang ada sekarang itu mendukung lah untuk jadi PP gitu. Artinya nggak sampai terbengkalai ya tugas jadi guru gitu.
kemudian di PP kita jalan, terus juga pendampingan lokakarya lancar gitu. Nah, dan di rumah gitu. Jadi waktu di pengajar praktek, waktu tes itu ada pertanyaan. Kira-kira nih ibu dapat izin nggak dari suami? Nah itu ada. Jadi waktu mau tes, jadi kita pengajar praktek itu ada namanya seleksinya tuh 3 kan. Seleksi pertama administrasi, seleksi kedua tuh seleksi mengajar, simulasi mengajar. Waktu 10 menit kita ngajar di depan kamera yang ada pengawasnya gitu, asesornya. Sudah lulus di situ nanti diumumkan lagi, baru ikut simulasi wawancara. Di wawancara ini 1 jam waktunya. Lumayan juga. Lumayan 1 jam lebih malahan ya. Cuman lewat gimit aja, dan ada pertanyaan yang ke pribadi, kita baik jadi guru gitu ataupun ke masyarakat gitu ya. Jadi yang waktu yang di pribadi itu kira-kira ngizinkan nggak orang suaminya gitu ya, keluarga untuk ikut PP ini, karena emang udah tahu bahwa ini pendidikan ini lumayan panjang gitu, 9 bulan kan. Makanya sebelum ada simulasi wawancara itu tanyain dulu nih sama orang yang di rumah gitu ya, kira-kira nanti kalau sibuk gimana gitu. Nah alhamdulillah suami juga pengertian, ya silakan ikutin gitu, tapi tetap kalau memang udah di rumah, posisinya emang udah beres di sekolah, udah beres di PP-nya gitu ya, aman untuk di rumahnya gitu. Jadi komunikasilah dengan suami gitu, alhamdulillah diizinkan. Oke, jadi intinya fleksibel aja ya Bu, betul. Dan pinter-pinter deh ngatur jadwal supaya nggak berbenturan dan semuanya tuh udah kedapetan. Iya. Oke Bu, tadi kita sudah bicara atau bincang-bincang banyak nih soal pengajar praktik guru penggerak. Kira-kira apa sih harapan pribadi Ibu untuk Kemendikbud yang melaksanakan program ini agar kedepannya lebih baik, atau mungkin Ibu punya saran ataupun juga kritik atas dari kekurangan program ini? Boleh Bu disampaikan? Ya baik, jadi sebenarnya ini program yang sangat luar biasa gitu ya, dan harapannya adalah semoga tetap lanjut sampai walaupun ganti menteri gitu ya, tetap lanjut gitu ya, karena program yang sangat baik, jangan sampai nanti putus oleh gara-gara ganti kepemimpinan gitu. Artinya kalau udah bagus seperti sekarang, karena banyak nih harapan apalagi para calon guru penggeraknya gitu ya. Kalau untuk pengajar prakteknya dari segi awal pendampingan itu kami udah disediain semua. Jadi alhamdulillah dengan pengajar praktek ini, yang pertama dapat pembekalan dari Kemdikbudristek langsung dari instruktur yang buat modulnya gitu. Ibarat kalau kita ada buku paket, ada buku pelajaran gitu, yang buatnya itu yang langsung bawain kegiatan sama kita gitu. Artinya yang langsung ngajarin kita apa sih isi modul itu. Jadi ini sangat luar biasa. Mereka itu udah buat program yang memang dirancang dengan apik lah, bagus gitu ya. Jadi modulnya ada, LMS-nya juga bagus gitu. Kemudian juga dan semua orang dilibatkan. Artinya kita tuh punya ada namanya itu instruktur tuh yang buat modul pembelajarannya. Ada juga fasilitator, nih berasal dari pengawas atau kepala sekolah yang memang ingin ikut andil di dalam pendidikan guru penggerak. Mereka tuh sebagai fasilitatornya CGP. Jadi CGP itu sangat luar biasa ya. Satu guru itu punya tiga rekan lah gitu. 1 instruktur, 2 fasilitator, 1 lagi PP gitu, pengajar praktek. Artinya kalau mereka merasa berkeluh kesah sendirian tuh sangat sayang kalau nggak dipakai PP-nya gitu. Jadi kalau boleh curhat dengan PP, nggak hanya kita harus langsung ketemu ya. Jadi boleh kadang ibu tuh buat gimmick gitu ya, ketemu conference dengan yang 6 orang tadi gitu. Kemudian juga kadang di grup, kalau ada share dari grup besar, share langsung ke grup kecil gitu. Jadi apa-apa tentang PP gitu ya, tentang CGP, tentang apapun itu pembelajaran kegiatan langsung di share gitu. Kemudian jadi udah lengkap lah. Jadi artinya dan semoga kita yang di PP juga bisa belajar juga dari CGP. Artinya pendidikan ini yang berpusat pada siswa tuh jalan, kemudian ada pembelajaran diferensiasi, ada pembelajaran sosial, emosional. Jadi nggak yang hanya kita ngasih ilmu aja kepada siswa kita gitu. Artinya ada perubahan sikap di balik itu gitu. Dan harapannya untuk para CGP tetap semangat, tetap juga harus karena luar biasa sekali. Malah ada yang lagi hamil juga nih jalanin ini gitu ya. Perjuangan banget. Iya, perjuangan banget. Apalagi kalau misalkan lagi ibu hamil, tahu sendiri ya. Keluh kesah si adik bayinya kalau ketika lagi ngerjain tugas gitu ya, lagi pendampingan, lagi lokakarya gitu. Artinya banyak pengorbanan gitu. Artinya jangan sampai pengorbanan yang sudah dikerjakan sia-sia. Dan semoga CGP-nya jadi lulus jadi guru penggerak, enggak hanya calon gitu ya. Jadi lulus jadi guru penggerak gitu. Itu ya teman-teman, dan kita doakan, kita aminkan bersama-sama semoga harapan Ibu Rohma tentang calon guru penggerak ini bisa terrealisasikan juga dengan
pemerintah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kita sudah bicara banyak banget nih Bu Rohma tentang pengajar praktik guru penggerak. Terima kasih banyak teman-teman udah nontonin podcast Jubel Inspirasi sama dengan Bu Rohma hari ini. Terima kasih banyak juga Bu Rohma sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya di podcast kami. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di podcast Jubel Inspiratif di episode berikutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.